Lu tahu perempatan Victor di Tangsel nggak? Kenapa perempatan tersebut terkenal sebagai perempatan Victor? Kenapa bukan perempatan Setu? Nah, ada ceritanya tuh. Jadi tahun 80-an dulu tuh di sana ada bioskop terkenal namanya Bioskop Victory. Ini bioskop terkenal suka muter film esek-esek. Aneh juga sih, ngapain nonton begituan di bioskop ya? Tapi saking terkenalnya itu bioskop, para kenaik angkot nih kalau udah nyampe di sana nyebutnya bukan perempatan Setu, tapi nyebutnya Victor. Victor turun sini, Victor. Nah, akhirnya karena udah kebiasaan disebutnya Victor turun sini, jadilah itu nama sebagai penanda wilayah. Disebutlah dari zaman dulu sampai sekarang sebagai perempatan Victor meskipun bioskop Victory-nya udah nggak ada. Kenapa disebutnya Victor? Kenapa bukan Victory? Ya mungkin kalau Victory nyebutnya susah kali ya. Jadi ya Victor aja deh. Victor itu kan mungkin pikiran kotor. Cocok lah. Nah, Victor ini bisa disebut sebagai epicentrum kemacetan di Tangsel top 3 lah. Ya selain Bundaran Pamulang di sini mantep juga macetnya. Kalau udah macet di Victor itu ke belakang ngulurnya sampai Villa Dago, sampai Paradise Serpong, panjang. Nah, kenapa perempatan Victor ini bisa macet? Pertama karena kapasitas jalannya ini tidak sebanding dengan arus lalinnya. Ya di Victor 4 ruas sih, 2 ke depan 2 ke belakang, gede sebenarnya, tapi arus lalinnya gede banget, kebanyakan nggak nampung. Ya coba lo bayangin aja nih ya, yang dari arah Ciater Barat itu kan limpahan BSD, limpahan tol, limpahan stasiun Rawabuntu, banyak tuh. Kalau yang dari arah Muncul itu limpahan orang-orang pergudangan, karyawannya banyak. Kalau yang dari arah Pasar Jengkol itu kan limpahannya orang-orang Gunung Sindur. Nah, yang paling ngeri limpahan dari arah Pamulang. Kenapa? Karena ada 2 sekolahan tuh di situ, ada Unpam Victor sama sekolah GIS, Global Islamic School. Ya kalau sekolah GIS kan mending ya. Ramenya itu paling pagi, siang, sore. Kalau Unpam itu sampai ada sekolah malam. Jadi keluar masuk kendaraan tuh nggak berhenti-berhenti. Udah gitu sepanjang jalan di sekitaran Victor ini drainasenya ampas. Makanya kemarin juga tuh sampai banjir berhari-hari nggak surut-surut. Ya kalau udah ada genangan kan makin macet lagi. Ya contoh kemarin depan Wismi itu 3 hari. Ya begitu deh. Saking kacaunya perempatan Victor sampai dibikin jalan baru tuh di tahun 2012. Jalan Sodetan yang ngelewatin Sambal Bakar. Itu dibikin ya karena perempatannya udah nggak karuan. Perempatan Victor ini tipikal perempatan yang nggak bisa dipakein lampu merah. Kenapa? Karena geometrinya tuh sempit dan jarak antar mulut jalan itu pendek-pendek. Jadi kalau misalnya dipakein lampu merah, dia bakal nge-gridlock istilah katanya. Kalau di perempatan Muncul mah enak bisa pakai lampu merah, di sini nggak bisa. Kalau pakai lampu merah tuh nanti udah pasti ada orang yang masih nutupin jalan tapi lampunya udah merah. Nanti orang yang dari sana mau jalan nggak bisa. Ya orang kalau pertama kali ke Victor nih udah pasti bingung dah. Dan kalau setiap pagi nih ya itu perempatan dibikin rekayasa lalu lintas. Dibikin tuh one way ke arah Muncul. Kenapa? Karena orang Pamulang ini banyak banget yang mau ke arah BSD, kayaknya mau ke stasiun sih. Ya kalau dibilang ngomongin solusi ya, yang gue kepikiran sih emang kagak ada. Yang paling mantap bikin MRT, tapi kan tuh MRT hayalan, gak bakalan jadi. Ya ngelebarin jalan mungkin bisa membantu, tapi gimana ya, mungkin bikin flyover aja deh. Bisa apa enggak tuh? Entahlah. Coba gimana lo yang sering lewat perempatan Victor, kira-kira solusinya apaan nih?